Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak alur cerita Battle Through the Heavens. Mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih sebelumnya, semoga Allah membalas kebaikan semuanya. Dan semoga hari ini semuanya diberikan kesehatan dan kesuksesan. Monggo disimak. Pemandangan kelompok Xiaoyan tiba-tiba berubah menjadi hitam saat mereka melangkah ke lubang cacing. Tubuh mereka tiba-tiba merasa seperti kehilangan berat badan mereka. Namun, perasaan ini dengan cepat menghilang sesaat kemudian. Segera, sebuah terowongan ruang aneh muncul di hadapan mereka. Hal yang muncul di depan kelompok Xiaoyan adalah terowongan ruang angkasa, yang tidak dapat dilihat oleh siapapun. Di kedua sisi terowongan ada penghalang ruang berwarna keperakan. Ada lebih dari 10 terowongan yang berukuran 10 kaki di dalam dinding ruang angkasa. Ujung terowongan itu gelap gulita. Bagian atas dan bawah terowongan adalah kegelapan serupa yang menyebabkan seseorang merasakan ketakutan. Sebuah riak spasial yang lebat samar-samar merembes keluar dari mereka. Seluruh terowongan mati tanpa suara sedikit pun. Xiaoyan tanpa sadar merasa linglung setelah melihat terowongan ruang angkasa semacam ini untuk pertama kalinya meskipun ia biasa tenang. Tatapannya perlahan melihat penghalang yang dibentuk oleh kekuatan spasial di kedua sisi terowongan. Di luar itu adalah kegelapan yang tidak pernah berakhir. Tidak ada yang tahu apa jenis adegan itu di sana. Kakak Xiaoyan, ambil kapal terbang yang nenek moyang klan Luo berikan kepadamu. Kecepatan terbang benda itu di tempat ini cukup cepat. Dengan itu, kita hanya perlu 20 hari atau lebih sebelum kita bisa tiba di dataran tengah. Xin Lan tiba-tiba berbicara dan memecahkan keheningan yang mati ini. Xiaoyan juga pulih setelah mendengar ini. Dia menjabat tangannya dan kapal terbang muncul di dalamnya. Benda ini baru saja muncul ketika bergerak seperti ikan yang baru saja memasuki air dan meluas dengan angin. Dalam beberapa kedipan, itu berubah menjadi perahu besar 10 kaki di depan mata tertegun Xiaoyan. Permukaan perahu memiliki benang dari kekuatan spasial berwarna perak pucat yang mengalir di atasnya, menyebabkannya tampak sangat misterius. Cek, benda ini benar-benar memiliki kegunaan seperti itu, tidak heran itu sangat mahal untuk dibangun. Mulut Xiaoyan segera mengeluarkan tanda seru saat dia melihat perubahan ini. Tubuhnya melompat dan dia memimpin untuk melangkah ke perahu ini. Ziyan yang penasaran dan dua lainnya dengan cepat mengikuti di belakangnya. Ada titik input di kemudi perahu. Selama beberapa doki dituangkan ke dalamnya, itu akan memungkinkan perahu ruang ini untuk terbang dalam terowongan ruang angkasa. Pesawat ruang angkasa ini benar-benar hal yang baik. Ada faksi dan toko-toko di dataran tengah yang mengkhususkan diri dalam menjual hal-hal seperti itu. Di sana, kapal terbang es dibedakan berdasarkan nilai. Grade 9 adalah yang tertinggi sementara kelas 1 adalah yang terendah. Dari tampilan kapal terbang ini, tampaknya itu harus sekitar kelas 4 atau lebih. Xin Lan tersenyum penuh kasih saat dia menjelaskan. Xiaoyan melihat ke depan perahu dengan terkejut. Dia mengangguk sebelum melihat penghalang ruang di kedua sisi. Dia bertanya, benda ini tidak akan berakhir, kan? Tidak, itu tidak akan terjadi. Kapal terbang hanya dapat digunakan di dalam terowongan ruang. Ini benar-benar tidak berguna di luar. Selain itu, selama seseorang mempertahankan rute terbang lurus, tidak ada yang biasanya akan terjadi. Tentu saja, tidak ada yang untuk ada bahaya ada di manapun seseorang bepergian. Selain itu, tempat ini juga menyembunyikan banyak bahaya ketika seseorang bepergian, namun, ada kesempatan yang sangat rendah dari satu pertemuan dengan itu. Aku belum pernah bertemu hal seperti itu selama banyak kali aku telah menggunakan lubang cacing. Xin Lan menjelaskan. Xiaoyan menghela napas lega di dalam hatinya ketika dia mendengar ini.
Dia duduk bersila di depan perahu. Dia menoleh ke Ziyan dan sisanya. Dalam hal ini, semua orang harus duduk dengan erat. Sekarang, perjalanan dimulai. Xiao Yan melambaikan tangannya saat kata-katanya terdengar. Sebuah doki yang kuat melonjak keluar sebelum memasuki titik input. Segera, seluruh perahu berguncang. Akhirnya, kekuatan mendorong keluar dari ekor kapal. Dengan suara siu, kapal luar angkasa berubah menjadi cahaya perak yang memotong ruang angkasa dengan cara yang seperti kilat ketika ia menembak secara eksplosif ke dalam kegelapan kosong. Kecepatan kapal luar angkasa sangat menakutkan di dalam terowongan ruang angkasa. Itu tidak berlebihan untuk menggambarkannya sebagai sesuatu yang mengejar bintang dan bulan. Kelompok Xiao Yan hanya bisa melihat dua dinding ruang berwarna perak bergerak terbang kembali dengan suara siu-siu saat mereka duduk di dalam perahu. Kecepatan seperti ini membuat mata seseorang menjadi silau. Cahaya perak diam-diam melintas di dalam terowongan ruang yang tenang. Sesaat kemudian, itu menghilang ke ujung kegelapan. Penampilan itu seolah-olah itu adalah seorang musafir kesepian di luar angkasa. Yang disebut lubang cacing adalah koneksi antara dua lokasi yang memungkinkan jarak di antara mereka menjadi sangat pendek. Menurut apa yang dikatakan Xinlan, mereka seharusnya abel untuk mencapai dataran tengah setelah 20 hari atau lebih dengan kecepatan mereka. Jika mereka melakukan perjalanan di dunia nyata, kemungkinan mereka akan membutuhkan setidaknya setengah tahun untuk mencapai dataran tengah dari Horizon City. Setelah kesegaran awal, perjalanan itu sekali lagi menjadi membosankan. Ziyan tidak bisa lagi menahan kebosanan setelah merebut perahu untuk bermain selama beberapa jam. Dia mengembalikannya kembali ke Xiao Yan, memasuki kabin, dan tidur. Xiao Yan tidak berani secara acak memasuki kondisi latihannya saat melakukan perjalanan di terowongan ruang angkasa semacam ini, penuh dengan bahaya yang tidak diketahui. Dalam hal apapun, kekuatannya saat ini lebih dari cukup untuk mempertahankan dukungan dari kapal luar angkasa. Oleh karena itu, dia tidak berlatih bahkan sekali selama periode perjalanan yang tersisa. Dia perlahan-lahan akan memulihkan doki yang kelelahan dengan sesekali mengkonsumsi pil obat. Meskipun kecepatan di dalam terowongan ruang jauh lebih cepat daripada dunia luar, kebodohannya juga lebih besar. Kegelapan seragam akan menyebabkan seseorang secara mental lemah untuk merasakan beberapa iritasi di dalam hati mereka setelah melihatnya untuk waktu yang lama. Untung Xiao Yan bukan satu-satunya orang yang hadir di tempat ini. Jika tidak, kebodohan itu kemungkinan akan menyebabkan dia merasa sedikit tertekan. Waktu menghilang dengan tenang selama kebodohan semacam ini. Cahaya perak melintas di dalam terowongan ruang berwarna perak. Di atasnya, seorang pria muda berjubah hitam, secara mekanik mengangkat tangannya dan gelombang doki melonjak keluar. Biarkan aku mengambil alih. Suara lembut tiba-tiba terdengar di belakang Xiao Yan. Dia kaget. Dia menoleh dan melihat itu dokter peri kecil muncul di belakangnya. Dia tersenyum dan berkata, "Sudah berapa hari sejak kami memasuki terowongan luar angkasa?" 16 hari. Kita harus bisa mencapai tujuan kita setelah beberapa hari lagi. Dokter peri kecil tersenyum saat dia menjawabnya. Setelah itu, dia perlahan berjalan ke Xiao Yan dan duduk bersila di belakangnya. Gelombang pilar doki melesat keluar dan segera berlama-lama di atas masukan energi. Xiao Yan tersenyum ketika melihat ini. Dia menarik tangannya ke lengan bajunya saat kelelahan melintas di matanya. Meskipun periode perjalanan ini tidak terlalu menguras tenaganya, ia sangat lelah secara mental. Xiao Yan menghirup napas dalam-dalam dan perlahan-lahan membaringkan tubuhnya. Tangannya menangkuk bagian belakang kepalanya saat matanya menyaksikan kegelapan yang tak ada habisnya. Sesaat kemudian, dia sedikit menoleh,
melihat kurva anggun di bawah gaun putih di sampingnya dan tersenyum. Dia berkata, "Saat ini, kami telah mengumpulkan semua hal yang diperlukan untuk mengendalikan tubuh racun yang menyedihkan. Namun, karena peringkat 6 binatang naga kalajengking racun langit, kemungkinan itu tidak akan dapat mencapai efek yang sempurna. Aku juga tidak terlalu yakin apakah akan ada sequelae. Oleh karena itu, aku sarankan itu kita masih mencoba yang terbaik untuk mengikuti persyaratan pil poison demi keamanan dan mendapatkan peringkat 7 binatang naga kalajengking racun langit. Kita akan berurusan dengan tubuh racun yang menyedihkan setelah itu, kecuali itu adalah saat yang kritis. Yang terbaik adalah tidak menggunakan peringkat 6 monster core." "Ya, terserah kamu untuk memutuskan masalah ini." Dokter peri kecil mengangguk dagunya yang putih salju dan dengan lembut menjawab. Meskipun kekuatannya jauh lebih tinggi daripada Xiao Yan, sepertinya orang yang membuat keputusan atas masalah ini selalu Xiao Yan. Dia tidak menolak perasaan seperti itu. Sebagai teman, aku benar-benar sangat berbakti." Xiao Yan mengangkat kepalanya ke langit dan menghela nafas. Suaranya terdengar nada menggoda. Dokter peri kecil tiba-tiba tersenyum ketika dia mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia segera memutar matanya, melirik Xiao Yan dan dengan lembut berkata, "Apakah itu hanya teman ya?" "Hah?" Xiao Yan tercengang dengan kata-kata dokter peri kecil. Penampilannya yang dipertukarkan dengannya. Setelah itu, matanya tanpa sadar melayang pergi. Dalam sekejap, suasana di bagian depan perahu telah menjadi sedikit aneh. Bang! Atmosfer aneh semacam ini tidak bertahan lama sebelum itu rusak oleh guncangan kapal yang tiba-tiba. Xiao Yan dan dokter peri kecil terkejut. Mereka buru-buru mengangkat kepala mereka. Dengan wajah serius, mereka menemukan itu kedua sisi terowongan ruang angkasa tidak jauh di depan, di mana dinding terowongan yang terbentuk dari kekuatan spasial itu, telah menjadi jauh lebih lemah. Sepintas orang bahkan bisa melihat kegelapan di luar terowongan. "Apa yang telah terjadi?" Seruan terkejut terdengar dari dalam kabin. Ziyan dan Xin Lan buru-buru berlari keluar. Dengan sapuan tatapan mereka melihat dinding ruang yang jauh lebih lemah. Dinding ruang di sini belum sepenuhnya diperbaiki. Kekuatan eksternal telah memutus keseimbangan witin terowongan. "Hati-hati. Kekuatan eksternal telah merusak keseimbangan lubang cacing." Xin Lan berbicara dengan suara yang dalam. "Tidak ada yang akan terjadi, kan?" Xiao Yan mengerutkan kening dan bertanya. "Ini tidak pasti. Jika dinding ruang angkasa menjadi ilusi, itu sangat mudah untuk terjadi badai antariksa. Haruskah kita ditarik ke dalam ruang kosong oleh badai? Sangat sulit bagi kita untuk melarikan diri hidup-hidup kecuali kita adalah elit Dawsuns." Xin Lan ragu sedikit sebelum berbicara dengan senyum pahit. "Sekarang kita hanya bisa berharap itu kita tidak akan bertemu benda sialan itu. Menurut kecepatan kita harus mencapai dataran tengah segera." Xiao Yan merajut alisnya bahkan lebih erat ketika dia mendengar ini. Dia menoleh ke dokter peri kecil, "Lambatkan kecepatan sedikit. Berhati-hatilah dengan gaya isap yang ditularkan dari luar dinding ruang angkasa." Ekspresi dokter peri kecil juga menjadi serius. Sebuah doki yang megah melonjak keluar dari tubuhnya. Itu segera melilit perahu. Setelah itu, perahu dengan cepat bergegas melalui terowongan luar angkasa. Kelompok Xiao Yan menghabiskan 2 hari berikutnya dengan cara yang sangat gugup. Ini karena dinding ruang telah menjadi lebih dan lebih ilusi. Ruang kosong hitam gelap bahkan muncul di beberapa titik. Kekuatan isap yang ditularkan dari lubang kemungkinan akan mengisap mereka jika dokter peri kecil tidak menggunakan doki untuk menstabilkan perahu. Meskipun demikian, perjalanan itu masih sangat menggetarkan jiwa. Untungnya,
Meskipun ada hal-hal yang menarik, yang disebut badai luar angkasa tidak muncul. Kelompok Xiaoyan perlahan menghela nafas lega karena ini. Namun, pada hari terakhir, ketika mereka berpikir itu hal-hal akan terus mulus, suara retak yang jelas dan angin siulan yang tidak biasa tiba-tiba terdengar, menyebabkan ekspresi mereka menjadi luar biasa buruk. Hal yang muncul di depan kelompok Xiaoyan adalah badai yang terbentuk dari kekuatan spasial berwarna perak. Itu secara kebetulan menutup seluruh terowongan. Kekuatan hisap bergejolak yang ditularkan dari badai berwarna perak menyebabkan perahu ruang angkasa Xiaoyan berada di berulang kali bergetar, semacam perasaan seolah-olah itu akan runtuh. Ruang badai. Xinlan bergumam pada dirinya sendiri. Ekspresinya menjadi lebih pucat saat dia menatap badai berwarna perak yang mengamuk di dalam terowongan. Tak disangka itu hal sial ini masih muncul. Apakah ini ruang badai? Itu memang cukup mengerikan. Kekuatan spasial yang kuat seperti itu adalah sesuatu yang bahkan seorang elit Douzong akan kesulitan menampilkan. Mata Xiaoyan menatap tajam pada badai berwarna perak, itu seperti ular piton yang sangat besar, sambil perlahan berbicara. Apa yang kita lakukan sekarang? Alis dokter peri kecil itu vertikal saat dia bertanya. Kita hanya bisa mengisi daya melalui itu. Menurut dugaanku, kita tidak boleh jauh dari pintu keluar. Selama kita bisa mencapai pintu keluar, kita akan dapat melarikan diri dari badai luar angkasa. Xinlan dengan paksa menekan benang teror di dalam hatinya saat dia memberi saran. Xiaoyan merajut alisnya sedikit ketika dia mendengar ini. Dia melihat badai luar angkasa yang secara berangsur-angsur berputar ke arah mereka. Sesaat kemudian, dia menghela nafas dan berkata dengan suara yang dalam, "Dokter peri kecil, bersiap untuk menyerang ke depan. Kamu akan melindungi tubuh kapal. Aku akan mengendalikan kecepatannya." Iya nih. Dokter peri kecil mengangguk. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi saat tubuhnya yang cantik kembali ke belakang. Majestic Doki melonjak ke segala arah, berubah menjadi piton raksasa keunguan ungu. Piton yang sangat besar membungkus kapal di dalam tubuhnya sebelum mengangkat kepalanya dan mendesis ke langit. Pergilah. Xian, Xinlan, pegang erat-erat. Sebuah teriakan mendalam ditularkan dari mulut Xiaoyan. Segera, dia melambaikan lengan bajunya dan kuat Doki dituangkan ke dalam perahu luar angkasa. Akhirnya, itu berubah menjadi kekuatan mendorong sengit yang menyebabkan perahu ruang untuk menembak seperti panah dengan suara siu. Setelah memaksakan perahu ke kecepatan maksimumnya, kapal luar angkasa berubah menjadi sosok yang berwarna perak pucat. Dengan sekejap, ia melompat 1000 meter sebelum akhirnya berlari cepat ke dalam badai perak yang mengamuk. Bang! Bang! Perahu luar angkasa baru saja memasuki badai ketika tubuh perahu mulai bergetar. Suara berderit berulang kali dipancarkan, seolah-olah itu adalah perahu kesekian yang menavigasi badai besar, menghadapi nasib menyedihkan yang hancur. Ekspresi Xiaoyan berangsur-angsur berubah muram saat ia merasakan kekuatan robek yang menakutkan yang dipancarkan dari badai luar angkasa. Untung dokter peri kecil itu kuat. Jika itu orang lain, sepertinya mereka akan mengalami kesulitan memblokir jenis robekan spasial ini. Meskipun ini adalah kasusnya, dokter peri kecil pasti tidak akan bisa bertahan lama. Oleh karena itu, dia perlu mengisi daya keluar dari tempat sialan ini sesegera mungkin. Pikiran ini terlintas di hati Xiaoyan saat dia dengan kasar mengertakkan giginya. Lebih kuat Doki melesat keluar. Kecepatan perahu luar angkasa secara bertahap meningkat sampai batasnya. Benang-benang gaya tata ruang berwarna perak pudar berkelap-kelip berulang-ulang seperti cahaya. Angka kecil perahu luar angkasa itu tidak signifikan dalam badai luar angkasa besar.
Meskipun Xiaoyan telah melepaskan maksimum perahu, kekuatan merobek ruang sekitarnya tidak berkurang sama sekali. Sebaliknya, itu menjadi lebih menakutkan. Pada akhirnya, piton energi ungu keabu-abuan yang sangat besar, yang telah melilit perahu ruang angkasa, mulai menunjukkan tanda-tanda menjadi ilusi. Jelas, bahkan dokter peri kecil mengalami kesulitan memblokir penghisapan ruang liar dan penuh kekerasan. "Ziyan, tolong dia!" Xiaoyan berteriak dengan suara yang dalam. Matanya memantul setelah merasakan tonjolan intens yang sedang dikirim dari tubuh kapal. Ziyan tidak terlibat dengan omong kosong ketika dia mendengar teriakan Xiaoyan. Tangan mungilnya dengan cepat membentuk banyak segel yang membuat orang itu terpesona. Segera, gelombang dari cahaya berwarna ungu yang aneh melonjak keluar dari tubuhnya. Dengan bantuan cahaya kristal ini, tubuh kecil Ziyan tiba-tiba mulai tumbuh dengan cepat. Rambut ungunya juga tumbuh seperti rumput liar. Dalam sekejap saja, dia berubah menjadi seseorang dengan rambut yang mirip dengan air terjun berwarna ungu, memanjang ke sensornya. Ziyan telah menggunakan teknik rahasia selama momen kritis ini, memungkinkan kekuatannya untuk dinaikkan ke puncaknya. Ketika Ziyan menjadi sesosok cantik berambut ungu, aura yang menyebar dari tubuhnya sangat meningkat. Pada akhirnya, itu sedikit melebihi aura Xiaoyan. "Roh kondensat!" Seruan yang jelas dikeluarkan dari mulut Ziyan. Cahaya ungu yang cerah melesat dari atas kepalanya. Agak teraglomerasi dan membentuk roh binatang misterius yang sangat besar. Karena cahaya ungu Ziyan yang terlalu terang, sulit untuk melihat dengan jelas penampilan roh binatang itu. Roh binatang berwarna ungu ini baru saja muncul ketika ia mengeluarkan suara gemuruh jiwa ke arah langit. Suara itu berubah menjadi gelombang sonik berwarna ungu pudar yang berulang kali menyebar ke segala arah, menekan kekuatan sobekan dari badai angkasa. Tekanan dokter peri kecil segera dikurangi dengan bantuan Ziyan. Wajah cantiknya tegang saat dia mengalihkan perhatian untuk dengan cepat memperbaiki piton energi raksasa yang telah hancur oleh kekuatan badai angkasa. Wajah Xiaoyan sedikit berkurang saat dia merasakan perahu yang agak lebih tenang. Namun, dia tidak sedikit pun rileks di dalam hatinya. Dia tahu itu kekuatan sobekan badai akan menjadi lebih menakutkan. Itu baru permulaan. Ketenangan tidak berlangsung lama seperti yang diperkirakan Xiaoyan. Sebuah benjolan yang lebih intens menyerang sekali lagi. Kekuatan spasial liar dan kekerasan itu seperti banyak ular berbisa, membentak orang-orang saat mereka melonjak keluar dari dalam badai. Mereka dengan keras menggigit piton energi raksasa yang membungkus perahu. Di bawah kekuatan mendorong kuat, suara berderit yang dipancarkan dari perahu ruang angkasa menjadi lebih dan lebih intens. Wajah Xiaoyan dipenuhi dengan kesendirian. Sesaat kemudian, tenggorokannya tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh rendah. Kedua tangannya menekan titik input energi di bagian depan kapal saat gelombang Douqi mengikuti lengannya dan melonjak keluar seperti gelombang air. Xiaoyan pergi keluar untuk menjaga kecepatan dan mencegah perahu ditarik ke ruang kosong oleh badai. Cahaya ungu di luar tubuh Xian juga menjadi lebih padat. Pada akhirnya, jari kakinya tampak setengah inci di atas perahu. Sebuah lapisan kristal seperti cahaya berwarna ungu perlahan menyebar dari telapak tangannya sebelum berlama-lama di luar perahu. Adegan aneh mulai terjadi ketika aura cahaya berwarna ungu ini muncul. Kekuatan spasial liar dan kekerasan menerkam sedang dipantulkan kembali oleh cahaya kristal. Setelah itu, mereka terus bertabrakan dengan kekuatan spasial. Suara eksplosif muncul, menyebabkan ruang ilusi menjadi sangat terdistorsi. Cahaya kristal berwarna ungu itu efektif. Namun, ia sangat cepat sekali mengeluarkan Ziyan. Oleh karena itu,
Cahaya kristal berlanjut selama beberapa menit sebelum akhirnya hancur. Tenggorokan Ziyan juga memancarkan erangan meredam rendah sebagai benang darah segar mengikuti sudut mulutnya dan merembes ke bawah. Matanya yang seperti permata menjadi sangat redup. Kakak laki-laki Xiaoyan, kita akan pergi untuk mencapai pintu keluar. Suara gembira Xinlan sama seperti tonik jantung sementara semua orang mengatupkan giginya dan bertahan. Xiaoyan mengangkat kepalanya dan benar-benar melihat lingkaran cahaya berwarna perak tiba-tiba muncul di kegelapan yang jauh. Tempat itu adalah pintu keluar lubang cacing. Blar, blar. Sebelum kelompok Xiaoyan bisa mengeluarkan teriakan gembira karena melihat pintu keluar, kekuatan tata ruang yang luar biasa menakutkan menyerang kapal. Kekuatannya luar biasa hebat. Seandainya bukan karena dokter peri kecil pergi untuk memelihara perahu, kemungkinan itu akan tersebar di tempat. Xiaoyan menggunakan waktu singkat untuk melirik di belakangnya. Matanya tanpa sadar menyusut. Dia melihat itu badai luar angkasa tiba-tiba menjadi luar biasa liar dan penuh kekerasan pada saat ini. Kekuatan hisap yang menakutkan melonjak ke segala arah dari dalam badai. Di bawah kekuatan hisap itu, kecepatan perahu luar angkasa melambat dengan cepat. Mata Xiaoyan memerah saat merasakan kecepatan kapal luar angkasa. Jika mereka diseret ke dalam badai lagi, sepertinya kelompok mereka bisa melupakan kesempatan untuk melarikan diri. Mengaum. Auman rendah ditularkan dari tenggorokan Xiaoyan. Banyak pembuluh darah muncul di wajahnya dengan cara yang ganas, tampak seperti cacing tanah. Jade Grindoki dengan liar menuangkan ke bagian dalam perahu seperti nyala api, menyebabkan kecepatan perahu luar angkasa meningkat sedikit. Kecepatan perahu luar angkasa baru saja ditingkatkan ketika kekuatan isap yang dipancarkan dari badai melambung tinggi. Dalam sekejap, keduanya berakhir dengan jalan buntu. Badai luar angkasa besar perlahan bergerak menuju kelompok Xiaoyan. Kecepatan sudah mencapai maksimumnya. Jika ini terus berlanjut, kita akan terseret mundur cepat atau lambat. Mata Xiaoyan berubah menjadi merah terang. Dia tiba-tiba memutar kepalanya dan berteriak ke Ziyan, datang dan tuangkan doki. Tingkatkan kecepatannya. Ziyan terkejut dengan cara ini Xiaoyan. Dia tidak berani mengajukan pertanyaan tambahan saat dia dengan cepat bergegas. Segera, tangannya ditempatkan pada titik input. Energi di dalam tubuhnya dengan cepat melonjak keluar. Setelah Ziyan menggantikannya, Xiaoyan mengguncang bahunya dan sepasang sayap tulang besar tersebar. Sayap tulang segera bergerak dan dia terbang menjauh dari kapal luar angkasa di depan mata tertegun Xinlan. Setelah itu, dia mendarat di ekor perahu dan melambaikan lengan bajunya. Angin yang menakutkan melonjak keluar dari lengan bajunya sebelum menyerang perahu, mendorong kapal luar angkasa ke depan. Segera Xiaoyan mendorong perahu luar angkasa, kekuatan counter menyebabkan tubuh Xiaoyan terhenti sejenak. Namun, untunglah reaksinya cepat. Kilatan terang muncul di bawah kakinya. Sayap-sayap tulang mengepak liar di bawah gelombang suara teredam guntur, menghalangi kekuatan isap yang ditularkan dari belakang. Tubuhnya mengejar perahu luar angkasa. Kekuatan hisap yang dikirim dari badai luar angkasa di belakang menjadi semakin menakutkan. Dengan kekuatan Ziyan sendiri, jelas itu dia mengalami kesulitan mempertahankan kecepatan, namun dokter peri kecil diperlukan untuk melindungi tubuh perahu. Oleh karena itu, kapal luar angkasa yang didorong ke depan menunjukkan tanda bergerak mundur. Bajingan. Wajah Xiaoyan memerah. Uratnya berulang kali berdenyut. Sayap tulang di punggungnya mengepak dan tubuhnya sekali lagi muncul di ekor kapal luar angkasa. Dia menjerit marah ketika lengannya mendorong perahu. Angin liar ditembakkan sebelum dengan keras mendorong perahu. Orang bisa melihat kapal ruang angkasa berubah menjadi cahaya perak yang ditembak keluar.
Detik berikutnya, itu muncul di ujung terowongan. Akhirnya, itu berkedip ke depan sebelum menghilang dalam cahaya perak. Xiaoyan menghela nafas lega saat menyaksikan kapal luar angkasa berhasil pergi. Dia memutar kepalanya sedikit dan melihat badai yang mendekat. Kulit di kepalanya tanpa sadar berubah menjadi mati rasa. Dia keluar untuk mengepakkan sayap tulangnya sambil mengaktifkan gerakan 3000 petir hingga batasnya. Banyak afterimages berulang kali muncul. Detik berikutnya, kekuatan hisap yang menakutkan yang ditransmisikan dari belakang berubah menjadi ketiadaan. Xiaoyan akhirnya mendekati pintu keluar terowongan saat melarikan diri dengan cara gila ini. Tepat ketika dia akan mengisi daya, kulitnya tiba-tiba terasa dingin. Tubuhnya segera menerkam ke tanah secara naluriah. Siu, kekuatan tata ruang berwarna perak setinggi 30 kaki melesat melewati kepalanya seperti ular perak. Setelah itu menghantam pintu keluar, menyebabkan cahaya perak melonjak liar. Xiaoyan tiba-tiba merasakan kekuatan hisap yang jauh lebih kuat dari belakang ketika cahaya perak melonjak. Hatinya kaget, sayap tulang bergerak, dan dia menggunakan semua kekuatannya, berubah menjadi cahaya perak yang akhirnya mencapai cahaya perak, menandakan keluar dari terowongan. Tubuh Xiaoyan baru saja bersentuhan dengan cahaya perak ketika tiba-tiba menghilang. Dengan kepergiannya, ruang ini telah menjadi kosong dari kehidupan sekali lagi. Hanya badai luar angkasa yang sangat besar itu masih berkecamuk, dan tidak menyebar untuk waktu yang lama. Di tengah-tengah dataran hijau yang subur adalah tanah terbuka yang penuh dengan pecahan batu. Tanah di tengah-tengah tanah terbuka dipenuhi dengan banyak segel misterius. Segel-segel ini memancarkan cahaya perak samar saat mereka memancarkan riak ruang. Tanah terbuka cukup tenang. Pada saat tertentu, angin liar tiba-tiba muncul entah dari mana. Lingkaran berwarna perak muncul dari tengah-tengah tanah terbuka. Sosok perahu melintas sebelum dengan cepat menjadi lebih kecil. Akhirnya, itu mengungkapkan 3 angka menyedihkan di atasnya. Lingkaran berwarna perak perlahan menghilang saat ketiga orang itu mendarat. Di mana Xiaoyan? Kenapa dia tidak keluar? Setelah mendarat, dokter peri kecil itu buru-buru bertanya. Hatinya tiba-tiba menjadi dingin ketika dia melihat sosok akrabnya tidak bersama mereka. Pada saat ini, Ziyan sekali lagi kembali ke penampilan seorang gadis kecil. Namun, ekspresinya sangat pucat saat ini. Matanya yang seperti permata menatap tempat di mana lingkaran cahaya berwarna perak telah menghilang. Ada kabut samar berkumpul di sana. Xinlan juga terkejut sesaat karena ini. Namun, ketika dia melihat rune berwarna perak yang berkedip di tanah, dia akhirnya menghela nafas lega. Dia berkata, "Tenang, kakak Xiaoyan sudah berhasil keluar dari terowongan luar angkasa." Di mana dia saat itu? Dokter peri kecil dan Ziyan pada dasarnya membuka mulut mereka pada saat yang sama, menuntut jawaban. Dia memang telah pergi. Namun, tampaknya posisi terowongan ruang angkasa telah berubah pada saat terakhir. Oleh karena itu, saat ini dia seharusnya telah dikirim ke tempat lain di dataran tengah, seperti di mana dia tidak. Aku juga tidak tahu. Suara gagap Xinlan menyebabkan tubuh dua lainnya perlahan-lahan menjadi kaku. Sekian alur cerita Battle Through the Heavens. Tunggu next episodenya. Mohon sodako subscribe, like, dan komennya dan share-nya. Semoga kebaikannya dibalas oleh Allah. Dan semoga hari-hari sedulur semuanya diberikan kebahagiaan, kesehatan, dan kesuksesan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.